bicara syarat dukungan diskusin ya. Jadi kalau lewat partai kan lebih mudah. Kalau syarat dukungan dari perseorangan ya gitu, itu prosesnya agak panjang. Dalam pemilu nanti berapa kira-kira calon ini bisa jadi bupati itu, berapa suara yang harus diperoleh? Kalau minimal ya kita tidak bisa menentukan. Tidak kayak pemilu kemarin yang harus ada metode-metode gitu ya. Untuk kontestasi pilkada itu memang harus ada minimal 2 paslon atau bisa juga cuma 1 paslon dan musuhnya bubung kosong. Nanti di kartu suaranya itu satunya ada gambar pasangan calon, satunya nggak ada, ya satunya kosong. Atau cuma gambar kartun aja kosong, pakai peci gitu aja. Nggak, kosong, jadi putih gitu aja. Hitam putih. Gitu. Usia minimal berapa orang itu bisa mencalonkan menjadi bupati? Nah ini sebentar, kemarin itu ini menarik sebenarnya. Iya. Mungkin kan ada anak-anak muda yang mau jadi calon bupati kan gitu. Iya. Selamat datang di Radar Bojonegoro Podcast, sebuah program yang akan menginspirasi dan mengedukasi kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang profesional dari Ketua KPU Bojonegoro, Bapak Robi Adi Perwira. Selamat siang, Pak Robi. Selamat siang. Selamat datang. Alhamdulillah. Bisa hadir di sini setelah janjian beberapa waktu. Oke, selamat datang di studionya Podcast Radar Bojonegoro, Mas Robi. Ini pertama kalinya Pak Robi datang ke studio, Pak Robi. Betul, baru pertama kalinya. Alhamdulillah. Pak Robi ini adalah Ketua KPU Bojonegoro. Berapa lama Pak Robi ini jadi ketua? Baru ya? Baru. Ini dilantik 13 Juni kemarin, Mas Kosin. Sekitar 1 bulan lalu. Ya, ini ya alhamdulillah ini di periode kedua saya. Oke. Oke, kita langsung aja Pak Robi. Ya. Ini adalah tahapan pemilu pilkada ya. Pilkada bupati ya di Bojonegoro. Saat ini sudah masuk tahapan apa aja Pak untuk pilkada? Kalau sekarang ini alhamdulillah kita baru selesai rekap verifikasi faktual kecamatan ya. Oh gitu. Hari ini nanti ada rapat pleno terbuka. Verifikasi apa itu? Verifikasi faktual, syarat dukungan calon perseorangan. Syarat dukungan. Iya. Oh. Jadi ini yang Verfak kemarin di rekap per kecamatan, kemudian hari ini nanti ada rekap kabupaten. Oh gitu. Syarat dukungan itu kan dari calon perseorangan. Betul. Diserahkan kepada KPU. Betul. Itu diverifikasi dulu berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten gitu. Betul. Jadi Bapak Paslon itu menyerahkan syarat dukungan yang kalau setelah kita hitung kemarin, kemudian kita BA plenukan itu syarat dukungan calon perseorangan itu 67.200. Kemudian persyaratan dukungan itu diserahkan ke KPU, kemudian kita verifikasi administrasi dulu. Ya, jadi orang per orang yang mendukung itu harus membuat surat pernyataan, itu nanti kita verifikasi. Kemudian setelah verifikasi selesai dan memenuhi ambang batas minimal syarat dukungan yang 67.200 itu, kemudian kita lanjutkan ke verifikasi faktual. Jadi dari penyelenggara pemilu di tingkat desa itu harus menemui orang per orang dari yang mendukung itu tadi. Tuh, kita tanyai mendukung apa tidak gitu. Begitu. Syarat dukungan itu untuk calon perseorangan itu berapa? Apa dan berapa? Apa saja yang dimaksud apanya gimana? Apa itu mungkin fotokopi KTP, fotokopi KK atau apa jadi KTP aja. KTP sama membuat surat pernyataan untuk mendukung. Gitu. Berarti KTP difotokopi, terus surat dukungan pernyataan. Surat pernyataan mendukung. Gitu. Itu bermaterai? Tidak. Hanya pernyataan aja ya. Pernyataan misalnya mendukung si A ini dalam mendukung calon perseorangan Bapak Paslon. Nah, ini untuk bupati. Jumlahnya berapa? Yang kemarin setelah kita setelah lolos verifikasi administrasi itu semoga saja tidak salah ya, itu 84.000 sekian ya. Syarat minimalnya? Kalau syarat minimalnya 67.200. 67.200 fotokopi dan surat pernyataan. Surat pernyataan, betul. Itulah yang satu-satu diverifikasi. Iya, satu-satu diverifikasi. Jadi gini. Cara memverifikasinya itu berjenjang, Mas. Berjenjang. Jadi
Kalau yang pertama door to door misalkan ya, kalau tidak bisa ditemui. Jadi kita ada ada regulasi yang memperbolehkan untuk bisa dikumpulkan. Warga itu dikumpulkan. Ya, yang mendukung tadi itu dikumpulkan, bisa ditanyai satu persatu. Oh gitu. Bisa juga door to door gitu. Ya, jadi door to door boleh, misalkan nanti. Kadang kan begini, pertama kita kadang itu ada batasan waktu ya, karena verifikasi faktual itu cuma 2 minggu. Oh gitu. Cuma 2 minggu. Nah, kemarin yang masuk itu 84.000 sekian itu yang harus kita verifikasi. Kemudian yang ada di kendala kita itu orang itu kalau pagi sampai menjelang sore Kerja. tidak ada di rumah. Kerja, ya? Nah, begitu. Dengan waktu yang terbatas, kita harus menyelesaikan semua. Nah, itu seperti apa menangani seperti itu? Nah, akhirnya kita ada regulasi yang boleh dikumpulkan. Kemudian boleh dikumpulkan. Kalau misalkan tidak bisa ditemui lagi, boleh lewat video call. Oh gitu. Atau tim petugas penghubung di kecamatan itu, kalau misalkan kita kan koordinasi ya, penyelenggara pemilu tingkat kecamatan, tingkat desa itu koordinasi dengan petugas penghubung tingkat kecamatan itu, misalkan sudah berusaha untuk menemui juga tidak dapat, berusaha mengumpulkan juga tidak dapat, itu bisa video call, atau kita juga koordinasi lagi, ini kita masih susah untuk ditemui, bisa mengirimkan lewat video. Oh gitu. Jadi video menyatakan bahwa saya nama ini dengan menunjukkan KTP itu kita mendukung paslon ini. Betul. Gitu. Berarti ada mekanismenya. Ya, memang kendalanya itu memang kalau petani pagi di sawah kan gitu, susah sekali kan. Oke, Mas Raffi. Oke, kalau ini kan calon perseorangan dengan cara yang sangat sedikit rumit seperti itu ya. Kalau calon dari partai seperti apa? Apakah juga ada seperti itu juga? Enggak. Tidak. Jadi tadi saya mohon maaf ya, agak lupa yang lolos Vermin administrasi tadi jumlah totalnya berapa saya agak lupa, tapi sekitar itu lah. Tapi cara minimalnya memang 67.000 gitu. Nah, minimalnya 67.200 itu. Okay. Nah, ini kan bicara syarat dukungan, Mas Kosin ya. Jadi kalau lewat partai kan lebih mudah. Karena itu nanti cuman surat rekomendasi dari partai, dari DPP atau dari tingkat pusat ya, itu kita verifikasi gitu aja kan. Itu kan syarat dukungan dari partai. Kalau syarat dukungan dari perseorangan ya gitu, itu prosesnya agak panjang. Makanya waktunya juga agak panjang. Jadi ini baru bicara syarat dukungan saja. Oh gitu. Iya, belum. Jadi Bapak Paslon ini belum mendaftar. Begitu. Begitu. Itu yang kadang banyak orang salah persepsi gitu. Berarti mereka Bapak Paslon independen ini atau perseorangan ini menyerahkan dukungan ke KPU dulu. Bapak Paslon, ya. Betul. Setelah dukungannya mencapai batas minimal, misalnya 67.000 ini, barulah mendaftar gitu. Baru bisa kalau sudah ditetapkan ya. Ini kan dukungan syarat sahnya itu tadi. Ya, syarat sahnya ini kalau sudah ditetapkan KPU itu bisa digunakan untuk mendaftar. Begitu. Oh gitu. Berarti enggak otomatis ini enggak usah daftar karena enggak gitu. Daftar lagi. Ini kan haknya Bapak Paslon. Oh gitu. Tapi kalau bicara regulasi ini bicara terkait dengan syarat dukungan dulu kan begitu. Setelah itu baru itu nanti digunakan. Ya tentunya ya kalau sudah proses seperti itu tentunya ya mestinya kan untuk itu tujuannya, untuk mendaftarkan begitu. Berarti bisa juga ini ketika syarat dukungan perseorangan ini tidak misalnya sudah mencapai batas minimal, sudah layak untuk daftar, bisa juga nggak dipakai. Atau misalnya tiba-tiba ada juga partai yang mau ikut ke situ kan, bisa juga begitu ya. Kalau pertanyaannya Mas Kosin seperti itu, kalau tanya bisa jadi, saya juga bisa jawab ya memang bisa jadi. Tapi sekali lagi itu haknya dari Bapak Paslon. Ya, karena ini sekali lagi bicara syarat dukungan gitu. Oh gitu. Oke. Dan syarat dukungan bisa digunakan dan bisa tidak gitu. Ya. Oh gitu. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira saat ini logistik untuk pemilu bupati ini sudah seperti sejauh mana? Apa sudah diadakan atau sudah kapan didistribusikan? Belum, Mas Kosin. Saat ini belum ada. Oh gitu. Ya, ini kan masih kemarin kan partai masih jalan ya. Gitu. Masih jalan. Jadi sampai tanggal 24 nanti itu masih jalan, tapi target dari kita di target Jawa Timur tanggal 13 selesai. Apa itu?
Antarlih ya, pemutakhiran data pemilih. Oh gitu. Kira-kira perkiraan nih jenengan dari KPU ini perkiraan data pemilih di Bojonegoro ini berapa? Berapa juta? Kalau kemarin itu data pemilih hasil sinkronisasi itu sudah mencapai 1.059.673. 1 juta? Ya, hasil sinkronisasi ya 1,5 juta? 1.059.673. Itu data pemilihnya. Ya, 1,59. hasil sinkronisasi di minggu pertama kemarin kita. Oh gitu. Berarti nggak jauh dari itulah nanti Ya, kira-kira. kurang lebih nggak jauh dari itu. Oke. Mas Ruby, ini kira-kira KPU ini misalnya calon ini berapa? Kalau misalnya ya calon ini dalam pemilu nanti berapa kira-kira calon ini bisa jadi bupati itu berapa suara yang harus diperoleh? Nah, kalau itu kan gini, Tergantung calonnya gitu ya? Iya, pertama tergantung calonnya jumlahnya berapa. Oh gitu. Kan gitu. Ini kan kompetisi yang saya kalau enteng-entengan banyak-banyakan yang memilih kan begitu. Gitu. Kalau minimal ya kita tidak bisa menentukan. Tidak kayak pemilu kemarin yang harus ada metode-metode gitu ya? Ini apa? Tidak. Jadi ini kan misalkan ada calon 3 atau calon 2 ya tergantung yang banyak yang mana. Meskipun yang banyak itu cuma 150.000. Jadi begini, kita kan belum tahu ya yang daftar dan ditetapkan jadi calon apa namanya Bupati. Yang calon bupati yang mengikuti pilkada nanti berapa. Jadi nanti kita lihat dulu Mas Gosin ya. Nanti kita lihat dulu nanti kompetisinya seperti apa. Jadi terkadang begini Mas Gosin, kita itu kadang ada aturan-aturan baru yang harus kita taati, regulasi-regulasi baru yang harus kita taati, gitu. Jadi nanti kita koordinasi aja lah terkait dengan hal itu, soalnya nanti bisa jadi berkembang atau apa gitu ya. Intinya nanti data pemilih, potensi pemilih itu 1 juta lebih lah. 1 juta lebih. Oke. Kira-kira dari 1 juta lebih pemilih itu target KPU berapa ini? Berapa persen kira dari itu yang bisa ditargetkan KPU? Kan nanti kan kemungkinan itu kan ada yang mungkin tidak bisa mencoblos karena mungkin di luar kota atau di mana, atau mungkin ada berbagai sebab yang lain. Jadi begini, biasanya nanti sama Jawa Timur kita ada target juga, tapi sampai saat ini kita belum diberi informasi terkait target tersebut. Gitu. Kalau kemarin di pemilu kemarin itu angkanya sudah cukup bagus di angka 85% sekian. Pemilu yang kemarin ya? Betul. Februari kemarin. Sebelumnya itu target dari Jawa Timur sekitar 79, kita mencapai 82%. Itu di 2019. Nah, kemarin ini kita bisa mencapai 85%. Tentunya ini angka yang sangat bagus sekali untuk kepedulian warga Bojonegoro untuk memilih begitu. Oke. Semoga saja ini naik gitu. Kalau kemarin kita rakor di Jatim ya semoga pokoknya intinya nanti partisipasi masyarakat dinaikkan gitu aja untuk saat ini. Oke, bicara masalah partisipasi, kira-kira orang-orang yang masih belum berpartisipasi, kira-kira ini mungkin dari KPU sini mendeteksi nggak mereka itu kenapa? Atau emang sakit, atau emang ada di luar negeri, di luar kota yang mereka nggak bisa nyoblos misalnya gitu? Atau kenapa? Jadi begini Mas, rata-rata itu mereka itu masih apatis terhadap pemilu atau pilkada begitu. Jadi kalau sudah apatis itu kadang ada informasi terkait dengan pilkada gitu cuek. Kadang cuek juga enggak. Kadang sampai tanggalnya aja enggak tahu kadang. Masih ada orang seperti itu. Iya. Jadi masih ada pemikiran itu suaraku cuma siji gak ngefek begitu. Kadang masih ada pemikiran seperti itu. Jadi kalau sudah ada orang seperti itu, informasi pemilu, informasi pilkada itu nggak begitu didengarkan. Itu yang menjadi tantangan kami mengenai pendidikan pemilih begitu, terkait kepedulian terhadap pemilihan umum atau pilkada ini gitu. Ini ya tantangan kami gitu. Kalau ada seperti itu, upaya KPU apa nanti ketika menyadarkan mereka yang mungkin masih apatis gitu? Apakah melalui edukasi seperti apa yang harus dilakukan? Ya, jadi kami memang sudah membuat beberapa strategi terkait dengan sosialisasi. Ada banyak sosialisasi di media sosial, terus kemudian baliho, kemudian penyelenggara pemilu yang kita sampai tingkat bawah kan, kita ada tingkat kecamatan, tingkat desa, sampai tingkat TPS. Itu yang harus mengkampanyekan terkait dengan kepedulian untuk memilih, kepedulian untuk peduli dengan pilkada ini, gitu Mas Gusin. Jadi banyak yang kita nanti akan buat untuk itu.
Oke. Berarti masih ada banyak upaya lah dari Ya, KPU betul. nanti. Oke, kita nanti bicara ini Mas. Kembali ke syarat dukungan tadi. Ya. Untuk partai politik, kira-kira itu dukungan partai itu berapa? Berapa yang harus didapatkan? Berapa partai gitu? Atau seperti yang diketahui 10 kursi gitu? Ya, itu kan syarat minimalnya kan 20%. 20%. Ya, dari apa namanya? Dari Kursi parlemen. Kursi parlemen gitu. Kalau total suaranya itu 25%. 25%. Kemarin itu syarat minimal. Oh gitu. Itu syarat minimal untuk bisa mempunyai tiket untuk maju berangkat gitu ya. Iya, betul. Nah, oke. Berarti kalau calon independen itu minimal 67.000 syarat dukungan tadi 67.200 yang dibutuhkan dengan fotokopi KTP dan surat pernyataan. Kalau partai minimal itu 20% dari jumlah kursi yang ada di parlemen. Betul. Oh gitu. Oke, sampai saat ini kira-kira sudah kan baru ada calon independen yang menyerahkan sudah ada calon independen. Kalau yang dari partai sudah ada yang mungkin komunikasi dengan KPU. Sampai saat ini belum ada. Belum ada. Karena nanti pendaftarannya itu kan di tanggal 27 Agustus sampai 29. Oh gitu. Gitu, Nji. Oke. Sekarang ini kira-kira Mas Robi, usia minimal berapa orang itu bisa mencalonkan menjadi bupati? Hai, kau kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Nah ini sebentar, kemarin itu ini menarik. Iya. Mungkin kan ada anak-anak muda yang mau jadi calon bupati kan gitu. Iya. Ya, terima kasih Mas Gusin pertanyaannya. Nanti tentu nantinya ada regulasi, ada regulasi yang apa namanya persyaratan yang disampaikan calon gitu. Apa namanya dari perhelatan pilkada ini gitu. Nanti ya mohon maaf kalau misalkan saya nanti kita tapi usia matang seperti itu Mas. Betul, Nji. Usia matang seperti itu. Jadi kan mungkin ada kemungkinan teman-teman yang masih muda ini kan betul. Mungkin memberi kesempatan punya logistik yang cukup gitu. Saya agak 30 atau 35 saya agak lupa gitu. Nanti tapi kayaknya sekitaran itu. Mungkin kan ada beberapa kabupaten itu kan masih muda kayak di Tuban itu kan muda sekali. Nanti kan Oke, termuda mungkin itu ya. Iya, mungkin kayaknya itu juga belum 35 kayaknya. Iya. Oke Mas Rey, kira-kira nih untuk kontestasi pilkada itu memang harus ada 2 paslon atau memang harus minimal 2 paslon atau bisa juga cuma 1 paslon dan musuhnya bubung kosong? Seperti apa gitu? Ya itu memang wacana menarik sih. Ya walaupun apa namanya itu di tahun 2015 itu kan ada apa namanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan sehingga kemudian di tahun 2016 itu ada undang-undang pilkada nomor 10 tahun 2016 itu yang memperbolehkan untuk adanya calon tunggal setelah perpanjangan pendaftaran. Oh gitu. Jadi misalkan waktu pendaftaran 3 hari harus kita perpanjang dulu. Ternyata nggak ada yang daftar, maka 3 hari diperpanjang 3 hari. Ya, jadi setelah ada perpanjangan itu kemudian tidak ada pendaftar lagi, ya sudah kita tetapkan untuk calon tunggal. Jadi bisa seperti itu. Bisa. Jadi nanti di kartu suaranya itu satunya ada gambar pasangan calon, satunya nggak ada. Ya satunya kosong. Atau cuma gambar kartun aja kosong pakai peci gitu aja. Enggak, kosong. Jadi putih gitu aja. Hitam putih gitu. Oh gitu. Ya, nanti pokoknya tidak ada fotonya gitu Mas. Oh gitu. Kan satu ada fotonya calon, satu enggak ada. Ya. Oh, oke. Berarti bisa dong. Cuma 1 calon, 1 paslon, 1 tunggal itu dan pilkada tetap jalan. Jadi ya bukan berarti terus ada calon tunggal terus ditunda gitu kan. Tidak. Jadi yang kosong itu juga bisa dicoblos. Kan gitu. Iya. Jadi kalau sampai calon menang calon yang kosong itu banyak yang dicoblos, itu nanti yang menentukan untuk pemimpin bupati atau pilkada atau gubernur itu nanti dari apa namanya tingkatan yang di atasnya, Mas. Jadi gubernur misalnya. Ya, seperti itu.
Jadi tidak Otomatis menang. otomatis menang begitu. Nah, rumit ini kalau gitu. Iya. Kalau ada buku kosong yang menang buku kosong, gambar kosong itu. Iya. Misalnya 1 juta, yang menang ini cuma yang kosong, Iya. buku kosong ini 600.000. Berarti ini nggak Iya. otomatis jadi 4 ini. Tidak otomatis jadi bupati. Oh. Jadi Lalu seperti apa nih? Ditentukan jadi siapa? itu bahasanya kalau diregulasi pemilihannya itu tunda sampai di pemilihan di periode berikutnya. Oh, gitu. Misalkan ini 2024, jadi ditunda sampai 2029. Di masa ditunda ini akhirnya harus ada dari pimpinan pimpinan daerah PJ gitu ya? di tingkat di atasnya itu memilih untuk di PJ gitu. pejabat sementara ya. Gitu. Atau dibuat lagi setelah itu dibuat pemilihan lagi enggak? Tidak, harus menunggu waktu berikutnya. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Repot juga kalau gitu. Iya. Oke. Ini saat ini berarti masih belum ada pendaftaran calon ya? Belum masih ada pendaftaran. hanya tinggal verifikasi gitu aja. Sekali lagi yang kadang masyarakat tidak memahami, ini belum pendaftaran calon, Mas. Baru Ini penyerahan dukungan. Betul, baru syarat dukungan. Baru syarat dukungan. Begitu. Oke. Bicara masalah kontestasi pilkada ini, mungkin KPU itu idealnya seperti apa, Mas? Calon itu idealnya seperti apa? Banyak calon, sedikit calon, seperti apa? Mungkin ideal dari KPU. Ya, jadi begini, Mas. Kalau kita untuk kondusivitas mungkin. Ya, jadi begini. Kalau kami dari KPU, kami itu kan lembaga pelayanan, artinya sesuai regulasi, entah itu 1, entah itu 2, atau entah itu 3, kita melayani semua yang ingin berkontestasi di dalam pilkada ini. Jadi kita tidak bisa bicara ideal, begitu. Karena kita ini lembaga pelayanan yang harus melayani kemungkinan yang terjadi pada daerahnya masing-masing sesuai regulasi, gitu aja, Mas. Kalau saya bicara ideal, nanti saya pengennya gini kan tidak bagus sebagai penyelenggara. Karena kita itu melayani. Ada satu juga kita paslon, layani. ada 5 paslon. Betul, begitu. Jadi kita tidak bisa bicara ideal karena kita itu lembaga pelayanan. Jadi berapapun yang mendaftar kita layani. Begitu. Oke. Nanti setelah calon itu ditetapkan, apa aja nih tahapannya? Apa kampanye atau apa lagi? Ada debat juga? Ada debatnya. Itu semua sudah diatur di PKPU 2 tahun 2024 terkait dengan tahapan-tahapan itu. Setelah pendaftaran itu, Mas, nanti ada masa kampanye itu selama 2 bulan. Kampanyenya 2 bulan. Pendaftaran kan Agustus ya. Agustus, kampanye 2 bulan itu berarti September, Oktober gitu, Pak. Ya, jadi pendaftarannya itu di tanggal 27 sampai 29, kemudian penelitian persyaratan itu 27 sampai 21 September. Nah, setelah itu kan penetapan itu di tanggal 22 September. Setelah penetapan itu di tanggal 25 September sampai 23 November itu kampanye. Betul. Gitu. Baik terbuka maupun tertutup. Atau terbuka semua itu 2 bulan itu. Ya, kalau kampanye itu kan ada beberapa klausul, bisa terbuka, bisa tertutup gitu. Jadi kurang lebih hampir sama seperti dulu. Gitu ya. Tapi ini lebih panjang ya. Kalau pemilu kemarin kayaknya cuma 45 hari ya. Iya. Ini durasinya lebih panjang. Iya. Apa mungkin karena juga ada gubernur juga nanti ya? Jadi pilkada itu nanti ada gubernur sama ya, bupati. Betul. Kan nanti ada 2 surat suara. Oh gitu. Iya, betul. Berarti para pemilih ini akan menerima 2 surat suara. Betul, satunya calon gubernur, satunya calon bupati. Iya. Oh, gitu. Oke, Mas Robi, satu pertanyaan terakhir. Kira-kira apa mungkin saran pesan-pesan Mas Robi ini untuk para pemilih? Ya. Terbaik pemilih pemula maupun pemilih yang sudah lama. Ya, untuk menghadapi pemilu. Jadi begini, kalau saya ingin masyarakat berbondong-bondong untuk datang ke TPS ya. Karena bagi saya ini ladang ibadah yang murah. Ya. Kalau misalkan kita niatkan untuk mencari pemimpin yang baik untuk masyarakat luas begitu. Kalau niatkan kita tulus, kita coblos di TPS dengan tulus. Kalau misalkan jadi, alhamdulillah jariahnya bisa 5 tahun, Mas. Nah, tapi kalau tidak jadi, paling tidak kita punya niat baik untuk masyarakat dan kesejahteraan ya masyarakat Bojonegoro.
Saya kira kan itu ibadah murah. Begitu. Oke. Iya. Untuk para pendukung calon mungkin yang calonnya kalah itu seperti apa kira pesan-pesan Pak dengan Ya. kan ada beberapa calon mungkin ya. Iya. Mungkin kan yang menang Ya. cuma satu kan gitu. Oke, jadi begini, kita sebagai manusia itu kan batasan kita kan hanya bisa berikhtiar. Jadi saya kira apapun yang terjadi karena ini namanya kontestasi demokrasi ya. Iya. Demokrasi itu pasti ada yang kalah, ada yang menang, ada yang kecewa, ada yang senang. Saya kira untuk kedamaian dan kesejahteraan masyarakat itu kita harus bisa menerima. Jangan sampai dengan adanya kecewa itu malah membuat kita jadi merusak atau saling bermusuhan dan tentunya itu kan sangat merugikan bagi diri sendiri atau masyarakat lebih luas begitu. Kita ini kan pengennya apa, Mas? Pengen yang terbaik ya. Jadi lancar, damai. Ya, kadang begini, kita itu nggak sadar. Kadang di sekitar kita ketemu banyak orang yang masih muda dan sebagainya, tiba-tiba meninggal, kan begitu. Ya. Nah, makanya kalau ini ada kesempatan untuk berbuat baik, segera dilakukan, kan begitu. Kan eman-eman, Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Robi atas kedatangannya. Nanti akan kita sambung di edisi selanjutnya, Mas Robi. Siap, terima kasih Mas Basim. Oke, pemirsa Radar Bojonegoro, demikian diskusi kita, perbincangan kita dengan Ketua KPU Bojonegoro. Semoga apa yang kita diskusikan nanti bisa menjadi inspirasi dan edukasi untuk kita semua. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.